Anak-anak, kita lihat cara penulisannya di dalam kolom-kolom bentuk persamaan dasar akuntansi. Penulisan transaksi. Penulisan mencatat transaksi salon cahaya ke dalam bentuk kolom-kolom persamaan dasar akuntansi. Tadi tanggal 1 kita udah tahu nama transaksinya, pemilik memberikan modal pada perusahaan, maka perusahaan mencatat modal bertambah serta dalam bentuk kas bertambah. Itu terlihat di dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Tanggal 3 tadi kita udah tahu nama transaksinya, perusahaan salon cahaya menerima utang atau pinjaman dari bank. Kita lihat harta bertambah, utang bertambah. Nah, karena sudah ada 2 transaksi, kita perlu mencek keseimbangan konsep persamaan dasar akuntansi bahwa harta sama dengan utang tambah modal. Terlihat bahwa dari tanggal 1 dan tanggal 3 jumlah harta dalam bentuk kas 35.000, utang 10.000, modal 25.000, maka jumlah utang dan modal juga 35.000. Jadi terlihat untuk transaksi dan tanggal 1 dan tanggal 3 harta 35.000 sama dengan utang tambah modal 35.000. Jadi perlu kita cek setiap saat, setiap kali setelah mencatatkan transaksi, saldo harta selalu sama dengan utang ditambah modal. Artinya apa? Sumber belanja dari pemilik dan dari pihak ketiga benar-benar dibelanjakan untuk harta perusahaan, kegunaannya untuk operasional perusahaan ke depannya. Kemudian tanggal 5, tadi udah tahu nama transaksinya, perusahaan membeli peralatan mesin jahit, maka mencatatkannya dalam persamaan dasar akuntansi, peralatan bertambah, harta dalam bentuk peralatan bertambah, kemudian harta dalam bentuk kas berkurang. Jadi utang dan modal tidak ada pengaruhnya kalau nama transaksinya perusahaan membeli peralatan secara tunai. Kemudian harus kita cek lagi saldonya setelah tanggal 5, harta dalam bentuk kas berkurang 20, saldonya jadi 15, harta dalam bentuk peralatan 20, kalau kita jumlahkan 35.000, kemudian utang dan modal juga 35.000. Berikut transaksi tanggal 7, perusahaan membeli kendaraan. Mencatatkannya dalam persamaan dasar akuntansi, harta dalam bentuk kas berkurang, harta dalam bentuk kendaraan bertambah. Saya ulangi, nama transaksi perusahaan membeli kendaraan tunai, maka cara mencatatkannya dalam persamaan dasar akuntansi, harta dalam bentuk kendaraan bertambah, harta dalam bentuk kas berkurang. Sedangkan utang dan modal tidak ada pengaruhnya atau tidak dicatatkan. Karena tidak ada penerimaan dari pemilik dan dari pihak ketiga. Ini hanya operasional perusahaan, yaitu membelanjakan harta dalam bentuk kendaraan secara tunai. Tanggal 10, nama transaksinya membayar beban listrik, maka harta dalam bentuk kas berkurang, kemudian modal berkurang. Nah, tadi udah dijelaskan kenapa modal berkurang, karena setiap terjadi pemakaian, apakah itu pemakaian tenaga kerja, pemakaian listrik, pemakaian perlengkapan, itu akan berpengaruh pada modal dari pemilik, yaitu modal dari pemilik akan berkurang.
Nah, dihitung lagi saldonya. Sebelumnya harta dalam bentuk kas 15.000 dikurang tadi untuk beli kendaraan 9.000, saldonya jadi 6.000. Sekarang untuk bayar beban listrik 200, saldo kas harta dalam bentuk kas menjadi 5.800. Peralatan turun, ditulis lagi di bawah di sejajar dengan saldo setelah tanggal 10, 20.000. Kendaraan juga ditulis lagi tidak berubah 9.000, utang 10.000. Nah, modal tadinya 25.000 digunakan membayar beban listrik 200. Saldonya sekarang menjadi 24.800. Nah, kita periksa apakah masih seimbang kelompok harta dengan kelompok utang dan modal. 5.800 kas, 20.000 peralatan, 9.000 kendaraan, itu jumlah totalnya 34.800. Sedangkan bagian sebelah utang dan modal 10.000 utang, 24.800 modal, dijumlahkan 34.800. Jadi sama kan jumlah harta 34.800, jumlah utang dan modal 34.800. Berikutnya tanggal 12, nama transaksinya perusahaan menerima pendapatan. Jadi setelah beroperasional setelah berusaha perusahaan pasti menerima jasa pendapatan, yaitu sebesar 1.500. Cara mencatatkan transaksinya dalam persamaan dasar akuntansi adalah harta dalam bentuk kas bertambah, kemudian modal bertambah. Nah, jadi terbalik dengan beban tadi. Beban tadi harta dalam bentuk kas berkurang, modal berkurang. Sedangkan kalau menerima pendapatan, harta dalam bentuk kas bertambah, modal bertambah. Jadi dapat kita simpulkan, 1. Setiap nama transaksi pemakaian oleh perusahaan, maka modal berkurang. Yang kedua, setiap menerima pendapatan, modal bertambah. Nah, setiap menerima dari pemilik, modal juga bertambah. Jadi pengaruh modal bertambah berkurang ini kita tuliskan keterangan di sampingnya. Nah, terlihat beda kan dari transaksi-transaksi yang lainnya, ada keterangan. Kita hitung lagi saldonya. Harta dalam bentuk kas bertambah 1.500 menjadi 7.300. Peralatan turun, ditulis lagi 20.000 tetap jumlahnya, kendaraan tetap jumlahnya, utang tetap 10.000, modal 24.800 ditambah 1.500 menjadi 26.300. Kita jumlahkan jumlah harta semuanya berapa? 20 tambah 9, 29 tambah 7, 36.300. Jumlah utang dan modal 36.300. Nah, sama, kalau udah sama berarti pekerjaan kita mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sudah benar sampai tanggal 12. Kemudian tanggal 16, nama transaksinya pemilik memberikan tambahan modal lagi. Nah, setiap nama transaksi pemilik memberikan tambahan modal, cara mencatatkannya dalam konsep persamaan dasar akuntansi, harta dalam bentuk kas bertambah, kemudian modal bertambah. Yang lainnya tidak ada pengaruh atau tidak bertambah, tidak berkurang. Dihitung lagi saldonya. 7.300 kas ditambah 500 menjadi 7.800. Peralatan ditulis lagi tetap, kendaraan ditulis lagi tetap, sejajar, harus sejajar menulisnya. Utang ditulis tetap jumlahnya, tidak berpengaruh. Modal 26.800 ditambah 500 menjadi 26.300 ditambah 500 menjadi 26.800. Berapa jumlah hartanya sekarang? 20 tambah 9, 29, 36.800.
Ya, utang dan modal juga berjumlah 36.800. Sudah seimbang lagi, kita lanjutkan pencatatan tanggal berikutnya. Tanggal 20 bulan 7, nama transaksinya membayar beban gaji. Nah, sama dengan tadi, setiap nama transaksi pemakaian, apakah tenaga manusia, apakah pemakaian perlengkapan, pemakaian kendaraan, peralatan, itu disebut beban. Pengaruhnya atau cara mencatatkannya, harta dalam bentuk kas berkurang, modal berkurang 250. Saldo kas sekarang 7.800 kurang 250 menjadi 7.550. Modal 26.800 kurang 250 menjadi 26.550. Jika kita hitung pasti seimbang lagi, antara kelompok harta harus sama dengan kelompok utang dan modal. Yang terakhir tanggalnya periode bulan Juli ini, tanggal 23 terjadi transaksi. Nama transaksinya pemakaian perlengkapan. Nah, perusahaan menghitung pemakaian perlengkapan tanggal 23 ini sebesar 100. Cara mencatatkan transaksinya, perlengkapan berkurang 100, modal berkurang 100. Nama transaksinya atau nama keterangannya beban perlengkapan. Jadi muncul harta baru lagi dalam bentuk perlengkapan. Terjadi pemakaian 100. Nah, sekarang kita hitung harta dalam bentuk kas 7.550, harta dalam bentuk peralatan 20.000, harta dalam bentuk kendaraan 9.000, harta dalam bentuk perlengkapan berkurang 100. Utang menjadi tetap 10.000, modal 26.550 dikurang 100 menjadi 26.450. Kita cek terus apakah kelompok harta sama dengan kelompok utang dan modal. 20 tambah 9, 29 tambah 7, 36.550 dikurang 100. Nah, jadi ada tanda kurung kalau pemakaian itu. Kenapa tidak di kas ditulis pemakaian perlengkapan? Nah, setiap pemakaian perlengkapan, pemakaian kendaraan, pemakaian peralatan itu tidak menyebabkan kas berkurang. Yang berkurang adalah nama-nama masing-masing harta itu sendiri. Jadi bukan kas. Nah, kapan kas berkurang setiap kali terjadi pemakaian? Yaitu setiap terjadi pemakaian tenaga manusia, setiap terjadi pemakaian biaya listrik, biaya air, biaya telepon. Nah, itu menyebabkan kas berkurang. Tapi kalau setiap terjadi pemakaian nama-nama harta yang lain, itu nama-nama harta yang lain, maka harta itu sendiri yang berkurang, bukan kas. Sekarang kita lihat jumlah harta 29 36.550 dikurang 100 36.450. Sedangkan utang 10.000, modal 26.450 ditotalkan menjadi 36.450. Sama jumlahnya harta, kelompok harta dengan jumlah kelompok utang dan modal. Nah, anak-anak, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa jika kamu ketemu dengan nama-nama transaksi yang sama,
mungkin angka-angkanya berbeda, maka cara mencatatkannya sama. Misalnya kamu ketemu dengan transaksi